Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast. Teman baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi sama saya dan satu orang sosok yang expert gitu ya teman-teman ya. Di bahasan kita kali ini soal isu global. Nah, sudah hadir bersama kita dosen dan pakar ilmu politik dari Universitas Airlangga, Bapak Airlangga Pribadi Kusman. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Senang bisa datang ke sini. Sudah pernah ke RBC Pak sebelumnya? Saya sudah cukup lama, 15 tahun yang lalu. Ya. Pernah ngobrol diskusi di sini. Baik. Saat itu mungkin layoutnya belum begini ya Pak ya. Belum. Ya, jadi hari ini teman-teman saya kira menjadi bahasan yang cukup menarik dan masih hangat begitu ya Pak ya. Karena kan sekarang isu global sedang naik dan selalu lewat setidak-tidaknya di sosial media kita masing-masing begitu. Nah, cuman kan kayaknya di sebagian dari kita atau mungkin bahkan saya pribadi dan teman-teman sekalian di sini merasa kalau wah kejadiannya kan di Selat Hormuz nih misal gitu. Terus itu kayaknya itu kan jauh, itu kan ada di Timur Tengah, nggak ada kayaknya dampak buat Indonesia hari ini. Nah itu tuh statement kayak gitu tuh betul apa nggak sih Pak? Ya begini ya, kalau kita lihat kan bahwa apalagi saat ini itu dunia semakin global, semakin terinterkoneksi satu sama lain. Baik juga kalau kita lihat Selat Hormuz itu kan di dalamnya itu menguasai sekitar 20% dari perputaran dari minyak dunia, termasuk juga yang juga sampai ke Indonesia untuk konsumsi kita. Terus juga berhubungan bahwa setiap perubahan-perubahan sosial, setiap dinamika politik itu sangat berhubungan juga dengan naik turunnya ekonomi kita, perputaran finansial kita gitu kan. Dan juga kita lihat misalnya dalam sosial media itu semakin lama semakin intens gitu kan. Nah disitulah saya pikir bahwa perlu paham nih kita ini, apalagi kalangan yang disebut Gen Z kayak gitu kan. Mereka ini kan sebetulnya juga pemilik masa depan Indonesia. Mereka ini tentunya juga penting untuk memahami bagaimana dunia bekerja, bagaimana Indonesia menjadi bagian dari proses dunia yang bekerja, dan apa yang sedang berlangsung di tempat yang jauh itu memiliki implikasi secara langsung, baik secara ekonomi, baik secara politik, gitu, baik secara sosial gitu terhadap kehidupan kita juga. Ya, karena sebetul-betulnya dampaknya sangat amat kompleks di setiap lapisan begitu ya Pak. Tapi kalau boleh mengerucutkan ini pertanyaannya, kalau semisal konflik global ini memang semakin panas gitu, apa hal pertama yang langsung kena ke masyarakat biasa seperti kita? Kalau yang langsung kena pada masyarakat kita itu tentunya terkait dengan misalnya kekuatan minyak kita, minyak bumi kita gitu. Artinya hubungannya itu nanti pada supply, misalnya terkait dengan BBM ya kan, persediaan minyak gitu. Karena tentunya kalau semakin prosesnya itu kita akses terhadap Selat Hormuz gitu kan, minyak itu tertutup, maka akan mempengaruhi cadangan minyak kita. Dan untuk mencari akses-akses lain itu bukan hal yang mudah. Itu ini satu. Kedua juga terkait dengan ketika semakin intens konflik yang berlangsung, itu tentu akan mempengaruhi apa yang disebut sebagai harga minyak yang semakin lama semakin naik. Harga minyak yang semakin lama semakin naik tentu mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Dan proses tersebut itu juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi kita. Harga-harga semakin naik, begitu kan. Kemudian problem krisis itu bisa semakin kompleks lagi dan itu tentunya langsung mempengaruhi kehidupan kita secara konkret. Iya. Tapi kemarin kalau melihat fenomena ini ya Pak, kalau saya perhatikan kayaknya harga plastik duluan yang naik daripada harga minyak. Nah itu kenapa bisa begitu ya Pak? Iya kan langsung berhubungan dengan plastik itu kan berhubungan dengan bagaimana proses sirkulasi, distribusi, dan juga tentang bagaimana itu suatu hal yang dibutuhkan. Dan tentunya kan plastik itu juga baru awal, belum yang lain-lain. Apalagi nanti semakin intens saya bilang bahwa termasuk harga minyak gitu. Dan itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana jalannya diplomasi internasional kita terkait dengan perubahan-perubahan dinamika-dinamika politik yang semakin lama semakin intens tadi.
Tuh. Oke, baik. Nah, ini kan kalau di RBC ini kita selalu apa ya, Pak, mengilhami terus gitu pemikiran-pemikiran Hmm, soal dari Bapak Abdul Malik Fajar gitu boleh. kan, soal Oke. pendidikan juga. Nah, Oke. pendidikan ini kan nggak cuman soal sekolah aja ya, tapi Mm-mm, dia juga alat untuk membentuk cara kita melihat dunia gitu. Nah, betul. soal menghadapi isu global ini Bapak gitu sebagai alat Hmm, dalam hal ini pendidikan berarti ya, hmm. apakah respon-respon isu global ini tuh seluruh lapisan masyarakat itu perlu tahu atau ya cukup cukup ngerti kalau oh lagi ada perang cukup atau memang harus mengikuti update-nya harus tahu atau untuk akademisi bisa merespon dan sebagainya Iya, gitu kalau gimana? kita bahkan sebagai rakyat ya, Mm-mm. sebagai bagian dari publik, tentu Mm-mm. banyak tahu. Kalau tadi dihubungkan dengan bagaimana misi dari Pak Malik Fajar, Mm-mm. Pak Abdul Malik Fajar, profesor. Beliau adalah profesor yang expertnya di bidang pendidikan. Mm-mm. Dan dalam konteks itu, Mm-mm. pesan utama saripati dari ajaran dari Pak Abdul Malik Fajar itu adalah pendidikan yang humanis, pendidikan Mm-mm. yang memanusiakan manusia, Mm-mm. pendidikan yang bangun respect, saling menghargai antar manusia, antar bangsa-bangsa, antar masyarakat, seperti itu kan. Nah, tentu kita melihat pertama-tama sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung ini dari perspektif etis, etika kemanusiaan, etika humanis gitu kan. Bagaimana kalau bahasa Pancasila itu kemanusiaannya, manusia yang adil dan beradab. Nah dari situlah kita belajar dan ini penting buat kawan-kawan generasi muda, kalangan Gen Z gitu kan, untuk menekankan juga bukan hanya pada info-info berita-berita yang semata-mata berseliweran di sosial media, bahkan apalagi kemudian banyak kalangan sekarang kan cukup dengan reels. Reels itu Iya. kan permukaan kan nggak Iya. bisa mendalam. Nah penting untuk membangun memperkaya literasi lagi. Pentingnya untuk misalnya oke, sosial media penting. Coba tapi kita misalnya mencoba di sosial media itu kan banyak pilihan. Ada misalnya kuliah atau kemudian dialog yang panjang gitu kan tentang kajian-kajian hukum internasional, kajian-kajian tentang konflik, kajian tentang etika gitu kan, yang bisa dilihat gitu, sebagai untuk menambah pengetahuan. Dan bukan hanya kalau bisa, bukan hanya dialog di Indonesia, tapi tentang saat ini semua kuliah-kuliah profesor, kuliah-kuliah kalangan pakar yang ada di dunia internasional, yang di Inggris, yang di Amerika, yang di Arab gitu, yang di Iran bahkan itu bisa kita akses secara langsung. Nah ini adalah bekal penting untuk bagaimana memandang. Gitu. Jadi sebagai cara pandang dari dunia ketika berhadapan dengan persoalan itu, sehingga kemudian kita bisa melihatnya secara lebih jernih, secara menempatkan basis kemanusiaan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi tayangan-tayangan reels-reels yang dangkal itu, kemudian kita memframe kan, wah ini persoalan agama ini, gitu kan. Ini persoalan-persoalan yang sebetulnya seringkali tidak ada hubungannya dengan perang ini. Nah, untuk bisa lebih mendalam gitu, itu penting adanya pengayaan literasi, pengayaan tentang literasi informasi, literasi pengetahuan itu menjadi penting dan sebetulnya itulah dalam hal yang lebih mendasar pesan dari Pak Malik Fajar itu relevan gitu dalam konteks problem konflik global sekarang ini. Oh iya. Gitu. Tadi menyinggung soal literasi itu tadi ya Pak. Ya, dalam artian kita harus bisa memenuhi eh, kebutuhan kita sendiri untuk menyaring informasi, untuk Betul. memilah memilah berita Betul. yang benar dan tidak dan menjadi lebih dalam secara substansi. Tapi karena apa ya Pak, budaya atau kultur literasi yang mungkin saat ini sedang ada di ambang terkikis gitu Iya, ya Pak ya. betul. Uh, saya rasa jadi banyak, utamanya yang pengguna sosial media ya, menjadi apatis terhadap situasi politik baik nasional maupun internasional gitu. Yeah. Nah, dari fenomena yang apatis mengenai isu politik itu Bapak gitu. Menurut Bapak itu memang apakah karena mereka ini benar-benar tidak peduli atau mereka merasanya kayaknya nggak perlu peduli deh gitu?
Kalau iya. dari ini pendapat Iya, Bapak. jadi gini, memang ada kalangan yang merasa bertanya, terus apa Mm-mm. pentingnya memahami perang yang ada misalnya di negara-negara Teluk gitu Mm-mm. kan, terhadap kondisi kita? Ya sangat penting, Mm-mm. karena misalnya tadi jelas ada efek secara langsung terkait dengan Mm-mm. ekonomi global. Mm-mm. Ada tentang bagaimana kita harus melihat bagaimana misalnya pemerintah Mm-mm. kita dan strategi diplomasi kita merespon Mm-mm. konflik tersebut akan mempengaruhi posisi kita, dan bukan hanya posisi kita sebagai negara, Mm-mm. tapi juga memiliki efek terhadap bagaimana posisi kita sebagai rakyat Indonesia dan juga nasib kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, di situ saya pikir bahwa pentingnya untuk memahami dan membaca apa yang sedang berlangsung dalam skala dunia. Untuk itu, maka kita butuh bukan hanya asupan-asupan informasi yang dangkal, ya saya bilang, tapi juga kemudian membaca secara jernih apa yang sedang berlangsung. Karena dari situ kita akan bisa memahami dan membaca tentang apa pengaruh dari proses dunia sedang berlangsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kalau semisal apatisme ini terus berlangsung begitu ya Pak ya, kira-kira bahayanya bisa sampai mana sih Pak? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau saya lihat bahwa apatisme itu sebetulnya juga tidak terlalu besar-besar amat gitu ya. Artinya saya lihat juga bahwa pelan-pelan sudah mulai banyak kok yang concern, yang peduli tentang apa yang sedang berlangsung gitu kan. Misalnya kalau kita lihat ya dalam komunikasi di sosial media, itu ketika ada pandangan misalnya konflik yang sedang berlangsung di Palestina, gitu kan, di Iran, di negara-negara Teluk, gitu kan, itu anggapannya bahwa oh ini perang agama, gitu kan. Ternyata enggak, ini bukan perang agama gitu. Misalnya yang menjadi korban dari misalnya penghancuran terhadap Gaza, itu bukan hanya eksklusif pada satu agama saja, gitu ya. Tapi juga misalnya di kalangan-kalangan beragama yang lain itu jadi korban di situ, gitu kan. Terus satu misalnya, kita bagaimana membaca ini? Misalnya ketika terjadi serangan rudal yang dilakukan oleh Israel ke Iran, yang dihancurkan adalah sinagog Yahudi. Nah, berarti kan bukan perang antara Islam dan Yahudi. Ya kan? Misalnya yang berjuang dan menjadi korban dari agresi terhadap Gaza oleh Israel, itu juga misalnya kalangan Kristen Palestina, ya kan? Berarti ini bukan perang agama. Perang apakah ini? Ya, gitu kan. Nah, dari situ kita melihat, oh ternyata penggambarannya tidak seperti itu. Ini adalah perang yang sangat berhubungan dengan problem yang disebut sebagai okupasi, penundukan atau kolonialisme, gitu kan, yang masih berlangsung sampai sekarang. Berarti pembacaannya harus diperluas dong, gitu kan? Nggak bisa kita hanya mengandalkan misalnya reels, gitu, atau misalnya sosmed-sosmed yang provokatif untuk membaca itu. Nah, kita harus luas lagi. Nah, sebenarnya gimana sih sikap Indonesia itu? Gitu. Kita bisa tarik membaca literasi yang lebih panjang. Indonesia sejak awal berdiri, dan Indonesia pernah menyatukan negara-negara, negeri-negeri Asia Afrika gitu, untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk memperjuangkan perdamaian abadi melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955 dengan menuangkan yang disebut prinsip-prinsip disebut Dasar-Sila Bandung. Oh, berarti inilah pijakan kita sebagai negara, gitu kan. Oh, berarti kita bisa melihatnya dari cara pandang seperti ini. Semakin luas dari bagaimana pengetahuan literasi itu kemudian kita baca, kita konsumsi, maka pengetahuan perspektif kita semakin kaya. Perspektif kita semakin kaya, semakin panjang juga pengetahuan kita dalam melihat sesuatu. Nah, disitulah pentingnya, karena kita mengharapkan bahwa ke depan ini bahwa kita sebagai negara gitu kan memunculkan misalnya elit-elit, memunculkan misalnya yang memiliki bangsa ini sekarang sebagai kalangan Gen Z, itu sebagai kalangan yang sadar, yang berpengetahuan gitu, dan bisa mengusung gitu kan, bisa menjalankan warisan-warisan
tentang sejarah politik kita yang mulia selama ini. Nah, itulah pentingnya untuk mencoba terus berpikir seperti di RBC ini, kita lihat sering diskusi, ya kan. Terus kita literasinya, buku-bukunya. Ini saya 15 tahun lalu yang di sini sudah ada nih seperti ini, dan ternyata tetap terus berkembang, hidup gitu. Ya, pentingnya bagi Gen Z ini menumbuhkan tentang komunitas-komunitas literasi yang lebih lama, lebih hidup, lebih baik. Gitu. Baik, sebagai netizen nih ya Pak ya. Oke. Menurut pengamatan Bapak untuk isu global yang sedang berlangsung saat ini tuh sebetulnya langkah diplomasi Indonesia hari ini gimana Pak? Apakah sudah ya menuju arah yang baik atau? Jadi gini, kita ini saya cuma memberikan kira-kira pijakan untuk menilai netizen ini gimana sih ngelihat realitas dan sikap pemerintah. Nah, di sini saya tadi sudah bilang pentingnya membaca literasi-literasi yang panjang. Literasi pertama adalah sikap normatif seperti apakah yang harus menjadi pijakan bagi Indonesia, kerangka kebijakan luar negeri diplomasi Indonesia. Pertama kita punya namanya Pancasila. Pancasila itu dalam sila-silanya bicara tentang ketuhanan, bicara tentang humanity gitu, kemanusiaan, persatuan Indonesia, tentang pentingnya tanah air, demokrasi, rakyatan, dan juga keadilan sosial. Nah, itu pijakan normatif yang penting untuk melihat ke depan masalah ini. Dan jangan lupa, kalau ada banyak sekali orang bilang, nggak usah jauh-jauh lah, lihat kok sampai ke Iran, ke Palestina, ada kok masalah di negeri kita sendiri. Jangan lupa, gitu kan. Bahwa fondasi kita itu kemanusiaan itu melihat manusia itu skopnya luas, gak cuma tentang apa yang sedang berlangsung di Indonesia, ya kan. Contoh misalnya, ini langsung ya berhubungan dengan negeri kita. Kalau nggak ada dukungan dari Mesir, dari bangsa Palestina yang saat itu belum merdeka, sampai sekarang juga belum merdeka, dari Australia dan dari negara-negara yang jauh dari kita, terhadap kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia tidak akan bertahan lama. Kesadaran internasional itu gitu. Jadi cara kita menjawab, misalnya ada pandangan-pandangan yang dangkal gitu, yang cekak terkait bahwa nggak perlu kita ke luar negeri pembebasan, ini dalam negeri kita. Ya nggak bisa, karena kita sendiri bisa jadi bangsa di Republik itu karena supporting internasional gitu. Nah itu kan pijakan. Terus tadi pijakan kedua normatif bahwa kita ini pernah menyelenggarakan pada saat itu baru 10 tahun Indonesia merdeka, suatu konferensi yang menyatukan bangsa-bangsa Asia Afrika dan memerdekakan negara-negara terutama di Afrika, ya kan. Jadi tahun 1955 sampai 1975 itu sekitar ada penambahan 60% dari jumlah PBB yang semuanya itu didorong oleh konferensi Asia Afrika. Nah itu pijakan normatif kedua. Pijakan ketiga secara normatif, politik bebas aktif. Bebas aktif itu bukan netral. Bebas aktif itu adalah kita merdeka dalam menentukan pilihan-pilihan politik kita tanpa dominasi dan cawe-cawe dari kekuatan di luar kita. Dan aktif artinya kita menjalankannya secara aktif. Nah itu jelas, normatifnya jelas. Analisis ekonomi politik, analisis apa yang sedang berlangsung di dunia sekarang. Nah itu penting. Bagaimana melihat posisi Amerika, bagaimana melihat posisi China, bagaimana melihat negara-negara yang sedang bergerak kondisi sekarang. Ada kondisi tentang negara imperium, yang namanya Amerika Serikat, itu yang semakin lama sedang melemah. Ya kan? Amerika Serikat ini semakin lama makin ditinggalkan oleh negara-negara yang dulu adalah koalisinya, Eropa gitu kan. Dan justru dalam satu sisi yang lain, ada yang disebut sebagai kekuatan yang dulu pada tahun 1955 dia diterapkan oleh Bung Karno, yaitu New Emerging Forces. Negara-negara yang baru bangkit. Mereka forcesnya terutama ekonominya menguat. Produksinya menguat segala macam. Dan kalau kita memahami dalam frame yang lebih besar, kita akan melihat dinamikanya. Ada kekuatan superpower yang makin lama makin lemah. Gitu. Ada kekuatan-kekuatan yang sedang lama sedang bangkit, sedang bangkit, sedang bangkit. Gitu. Nah, dari di sini kan perspektif kita ketika melihat
apa yang sedang berlangsung, bagaimana keberpihakan kita. Itu kan semakin lama semakin lengkap, dengan semakin lengkapnya, semakin kompletnya perspektif kita. Perspektif normatif historisnya kayak gimana, perspektif realisnya dalam konteks dinamika politik global seperti apa. Ya. Nah, sebagai konteks bagaimana kita gitu sebagai netizen gitu kan, sebagai warga itu meneliti apakah posisi pemerintahan kita sudah tepat, maka bisa kita gunakan perspektif seperti itu. Gitu. Ya, luar biasa sekali nih, banyak lapisan yang perlu kita dalami ternyata ya teman-teman. Tapi nih Pak, setelah mungkin penonton kita hari ini setelah melihat podcast ini udah sampai di menit sekarang baru berpikir kalau wah iya ternyata ini isunya penting nih. Tapi kan saya bukan analisator ini geopolitik gitu dia merasanya. Nah, terus itu apa sih kepedulian realistis yang bisa saya lakukan gitu sebagai masyarakat biasa? Contoh misal gini ya, kita dihadapkan ya maksudnya kan ya bukan hanya berarti kan bukan hanya intelektual yang harus paham analis seperti itu kan. Tapi yang penting juga dilihat bahwa konsekuensi dari dinamika itu mempengaruhi kehidupan kita. Tadi yang di awal saya bilang. Nah, untuk itu kita harus lihat terkait dengan tadi analisis. Kalau implikasi langsung ekonomi udah kita jelaskan. Implikasi politik dan kebijakan juga kita perlu tahu soal itu. Karena mempengaruhi juga tentang bagaimana nasib kita dalam konteks misalnya pergaulan internasional. Gitu. Nah, dari situ misalnya, kemudian kan berarti pilihannya. Dalam kondisi ini, gitu, maka seperti tadi asumsi di awal, bebas aktif itu bukan netral. Bebas aktif itu pertama berhubungan dengan bagaimana secara etis kemanusiaan tadi, Pancasila tadi, pembukaan UUD 45 tadi, kita harus berpihak pada pihak siapa. Dan sebetulnya ini clear. Gitu kan. Kedua, dimensi lapisan tentang bagaimana berpikir secara rasional itu kita melihat pada dinamika ekonomi politik yang sedang berlangsung. Gitu. Artinya misalnya kita bisa lihat contoh, ketika kita berpihak pada satu kubu, sementara sebetulnya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa di situ. Dalam artian misalnya, ternyata kita terjebak dalam perjanjian ekonomi perdagangan yang timpang buat kita, bahkan merugikan pada kita. Itu kan jadi masalah, gitu kan. Kita berpihak pada posisi kalangan-kalangan yang misalnya, oh kalau kita berpihak pada kalangan ini, kalangan misalnya yang superpower yang sudah mulai turun gitu, mereka intensitasnya adalah menempatkan kita terdominasi. Misalnya, oh nanti segala informasi-informasi kita itu akan diserap oleh kalangan tersebut gitu, melalui regulasi misalnya. Padahal ini kan era digital. Kapitalisme digital itu yang disebut sebagai komoditi, itu bukan hanya seperti zaman sebelum kita ini, gitu kan, 20, 21 awal tentang, bukan hanya mining migas, gitu kan. Kemudian sumber daya alam di bumi, bukan hanya itu, tapi informasi. Informasi itu adalah komoditas yang sangat penting, yang kan bisa ditambang untuk menjadi keuntungan ekonomi. Itu. Nah, terkait dengan national interest. Jadi, pijakannya itu pertama, yang paling pertama dipegang adalah dimensi etik. Ya kan. Kedua adalah national interest, gitu kan. Dan kemudian ketiga adalah faktor-faktor di mana posisi-posisi tertentu kita melihat pada apakah ke depan itu membawa kita bersama-sama dengan kekuatan yang sedang bangkit apa enggak. Nah, gitu. Kira-kira. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih. Buat Pak Angga. Terima kasih banyak Pak Angga. Karena obrolan kita hari ini saya rasa sudah banyak memberikan insight buat teman baca di rumah mengenai isu hari ini dan bagaimana pentingnya kita tuh mengerti teman-teman dan memperkaya literasi mengenai isu-isu yang terjadi baik di dunia maupun nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Angga sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman baca RBC. Sampai jumpa di episode selanjutnya.